天道本无私，春风得意。陈平安。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 21. Yang mana pada Sword of Coming episode 21 ini menceritakan Ping'an yang melihat pengorbanan Master Chi demi melindungi kota kecil tersebut dari 4 orang yang sangat kuat. Dan hal itu membuat Ping'an berusaha sekuat tenaga menjadi lebih kuat setelah melihat pengorbanan Master Chi ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Ping'an menyadari jika ada yang sedang terjadi di kota kecil ini. Dan dia pun langsung mengambil tusuk rambut yang diberi oleh Master Chi. Di sini pun Ning Yao bertanya kenapa Ping'an tidak memakai tusuk rambut itu. Padahal jika ada seseorang mau memberikan itu pada Ping'an, pasti orang itu berharap Ping'an menggunakannya dengan baik. Namun Ning Yao yang sudah memeriksa tusuk rambut itu pun dengan teliti menyadari jika itu memang tusuk rambut biasa dan tidak ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Padahal awalnya Ning Yao mengira itu adalah gua surgawi kecil yang tersembunyi. Mendengar itu pun Ping'an tampak heran. Dan Ning Yao memberitahu jika gua surgawi kecil di dunia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dunia tempat mereka berada sekarang, yaitu gua surgawi Lizu. Yang mana itu adalah gua surgawi penuh berkah yang sangat luas dan tidak terhitung besarnya. Bahkan konon ada gua surgawi teratai milik leluhur Dao, di mana sehelai daun teratai saja lebih besar dari seluruh dinasti Li. Mendengar itu pun Ping'an tidak percaya. Di sini pun Ning Yao sebenarnya juga tidak percaya, yang mana karena itu dia ingin melihat sendiri dan memberitahu Ping'an kebenarannya. Kemudian Ning Yao bertanya apa yang akan Ping'an lakukan selanjutnya. Akan tetapi terlihat Ping'an pun hanya terdiam. Namun Ping'an mengatakan jika setelah dirinya membantu Master Wan melakukan pekerjaan berat, dia ingin masuk gunung untuk membuat arang sambil mengumpulkan obat-obatan untuk dijual ke toko keluarga Yang. Kemudian Ning Yao bertanya Ping'an mau lari kemana jika Ban Shan Yuan atau Liu Zi mau datang mengganggu. Terlihat Ping'an bingung dengan pertanyaan itu. Ning Yao pun meminta Ping'an untuk ingat jika bagaimanapun juga Ping'an harus tetap di toko pandai besi seperti yang dikatakan Dao Wislu. Akan tetapi Ping'an merasa jika dirinya akan merepotkan Master Wan. Namun Ning Yao memberitahu jika Master Wan tidak takut pada masalah kecil seperti itu. Mendengar itu pun Ping'an akan bertanya pada Master Wan dulu apakah dia mau menerima Ping'an menjadi murid jangka panjang. Ning Yao pun mengatakan jika di kota kecil ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sekantong uang tembaga emas. Bahkan jika perlu, maka 2 kantong sekaligus. Di sini Ning Yao merasa jika Ping'an ini memang kikir setelah dia menolak saran itu. Dan Ning Yao yakin siapapun yang menjadi istri Ping'an nanti pasti kesal dan ingin memukulnya. Akan tetapi Ping'an berjanji jika dirinya tidak akan membiarkan istrinya menderita. Dan jika istrinya menderita, jangankan Ban Shan Yuan, bahkan jika itu Dewa Langit pun, Ping'an akan melawan tanpa ragu. Meskipun bisa atau tidak, tapi Ping'an akan tetap mencoba melawan. Karena yang penting mencoba dulu. Ning Yao pun bertanya kenapa alasannya. Dan Ping'an mengatakan jika dulu ayahnya bilang bahwa seorang pria yang tidak melindungi istrinya untuk apa menikahinya. Setelah itu pun, terlihat Ning Yao pamit pergi dari rumah Ping'an ini untuk kembali ke toko. Di sini pun Ping'an menghentikan Ning Yao dan mengatakan jika dirinya akan mengantar Ning Yao. Akan tetapi Ning Yao pun menolak niat baik Ping'an ini. Setelah itu Ping'an menyadari ada sesuatu yang terjadi dengan Master Chi setelah melihat tusuk rambut itu. Sementara itu terlihat jika Master Chi masih melindungi kota kecil dari kehancuran dan dari orang-orang luar yang sangat kuat. terlihat 4 orang yang sangat kuat yang disebut 4 orang suci dan meminta Master Chi mundur dari melindungi gua surgawi Lizu ini.
karena masih ada kesempatan jika Master Ji ini mau mundur. Akan tetapi terlihat orang dengan pakaian perang mengatakan tidak ada gunanya bicara dengan Ji Jingjun ini. Dan jika Master Ji ingin melakukan hal besar, dia harus berhadapan dengan tinjunya dulu. Master Ji pun mengatakan pertempuran membunuh naga kota kecil ini menikmati keberuntungan besar selama 3000 tahun. Namun generasi mendatang penuh dengan talenta yang mana semua hasil dari menghabiskan sumber daya sebelumnya. Namun karena aturan ini ditetapkan oleh 4 orang suci, maka Master Ji pun tidak punya hak untuk mengkritiknya. Dan jika Dao Surgawi ingin menekan dunia kecil ini, Master Ji pun mempersilahkannya. Serta Master Ji akan seorang diri menanggung bencana ini demi rakyat kota kecil ini, agar Dao Surgawi dan aturan semua bisa diselaraskan. Akan tetapi salah seorang itu mengatakan jika akar dari 3 ajaran tidak mungkin bisa digoyahkan oleh seorang cendekiawan kecil seperti Ji Jingjun ini. Namun Master Ji mengatakan jika serangan balik Dao Surgawi dalam 3000 tahun di kota kecil akan dipikul oleh Master Ji semuanya. Terlihat Ma Zhan pun masih terus memperhatikan situasi yang terjadi saat ini. Begitu juga dengan Pak Tuayang yang seperti sudah tahu semuanya. Terlihat pemilik kedai itu meminta Master Ji untuk pulang karena hujan akan segera datang. Akan tetapi terlihat jika Master Ji sudah tidak ada di kedai teh kemarin. Merasa Master Ji tidak tahu diri, orang dengan pakaian perang itu pun langsung mengeluarkan pedangnya untuk menyerang. Akan tetapi terlihat jika Master Ji tidak sedikit pun melawan dengan serangan pedang-pedang tersebut. Terlihat orang dengan baju perang itu pun terus menggunakan pedang-pedangnya untuk menyerang Master Ji. Akan tetapi Master Ji tetap tidak menghindar karena beliau masih berusaha melindungi kota kecil tersebut. Kemudian Master Ji menggunakan teknik kepuasan angin musim semi melihat orang itu menyerangkan kembali pedang terbangnya. Dan di sini pun orang itu tidak menyangka jika Master Ji ingin menggunakan angin musim semi untuk menghancurkan formasi pedangnya. Terlihat pedang-pedang itu pun tak mampu menembus formasi yang dibuat Master Ji ini. Di sini pun mereka berempat pernah mendengar ada yang mengatakan jika Ji Jingjun tidaklah sederhana. Bahkan dia mempunyai 2 kata kehidupan terakhir, yang mana kata itu adalah Chun atau musim semi dan Jing atau tenang yang melanggar aturan. Dan orang dengan baju perang ini pun ingin melihat kekuatan dari 2 kata tersebut. Karena meskipun Ji Jingjun punya angin musim semi, namun orang ini juga punya hujan pedang terbang. Terlihat Master Ji pun bertahan sekuat tenaga untuk melindungi kota kecil ini. Bahkan serangan itu pun membentuk aurora di mata penduduk. Akan tetapi terlihat jika Master Ji pun mampu membalikkan serangan itu. Di sini pun keempat orang suci tersebut bertanya kenapa Ji Jingjun tidak mau melawan. Karena hanya dengan mengandalkan kata kehidupan takdir tidak mungkin ada peluang menang meskipun hanya setengah. Terlihat orang suci berwarna biru itu menggunakan petirnya untuk mulai menyerang Master Ji. Akan tetapi Master Ji pun tetap dengan tenangnya melindungi kota kecil tersebut. Terlihat orang itu pun terus menggunakan petirnya untuk menyerang Master Ji ini. Setelah itu pun muncul kekuatan dari sumur tua kota kecil yang berbentuk naga dan langsung melilit Master Ji ini. Dan mereka pun meminta Master Ji melihat bagaimana kota kecil yang dia lindungi memperlakukan dirinya. Di sini pun orang berbaju perang itu bertanya lagi, apakah Ji Jingjun yakin akan terus melakukannya dan tidak menyesal? Dengan tegas pun Master Ji berkata jika dirinya tidak akan menyesal. Mendengar itu pun orang berbaju perang itu kembali mengeluarkan pukulannya dengan tekanan yang semakin besar. Akan tetapi Master Ji memilih menahan menggunakan tangannya untuk melindungi kota kecil ini. Sementara Ping An terus memandangi tusuk rambut pemberian Master Ji itu. Namun saat dirinya keluar, tiba-tiba saja tempat berubah menjadi merah dan Ping An seperti sudah berada di depan jembatan terlarang itu. Saat Ping An melangkah maju, tiba-tiba saja dadanya berdetak yang membuat Ping An kesakitan. Akan tetapi Ping An pun tetap meneruskan langkah kakinya menuju jembatan tersebut. Terlihat tangga jembatan itu pun seperti hancur saat Ping An mulai menginjaknya. Dan terlihat jiwa-jiwa gentayangan yang muncul dari bawah jembatan itu. Di sini pun terlihat jika jiwa-jiwa tersebut seperti masuk ke dalam tubuh Ping An, yang mana hal itu membuat Ping An seperti terbawa ke dunia lain. Saat melihat peti ayahnya, tiba-tiba peti itu menghilang saat akan Ping An sentuh. Setelah itu juga Ping An seperti melihat ibunya yang sedang sakit waktu itu.
Akan tetapi Ping An pun seperti ditarik oleh jiwa-jiwa tadi. Setelah itu pun Ping An kembali lagi dan melihat jembatan itu seperti melayang. Terdengar suara orang yang meminta orang bodoh seperti Ping An untuk segera berlutut. Karena jika Ping An berlutut, maka dia akan mendapat keberuntungan besar. Dan jika Ping An berlutut, dia akan menaiki tangga biru menuju awan. Akan tetapi saat Ping An akan melangkah, terdengar suara Pak Tuayang yang melarangnya. Dan Ping An tidak boleh maju atau mundur, bahkan berlutut. Yang mana Pak Tuayang ini meminta Ping An untuk tetap di tempat selama 1 dupa terbakar. Karena Ping An hanya manusia biasa dan ini bukan peluang yang bisa dia tanggung. Sementara orang suci berwarna biru itu meminta Master Chi tidak keras kepala melihat Master Chi yang terus menahan pukulan itu. Dan jika Master Chi bersedia, dia bisa mengikuti orang itu untuk belajar Dao. Akan tetapi Master Chi pun tidak menjawab apa-apa. Dan orang itu pun langsung menyerangnya yang membuat tangan Master Chi putus. Bahkan orang itu tidak sampai di situ saja dalam menyerang Master Chi. Di sini pun Master Chi masih tetap menahan pukulan orang berbaju perang tadi hanya untuk melindungi kota kecil. Di sini pun Ping An menyadari jika Master Chi berada di sini. Dan Master Chi pun meminta Ping An untuk berdiri tegak dan berjalan beberapa langkah. Terlihat para jiwa itu berusaha menahan Ping An yang berusaha melangkahkan kakinya ke dalam jembatan. Karena menurut mereka peluang ini seharusnya milik Ma Koswan. Yang mana jika Ma Koswan tidak pernah mendapatkan peluang ini, maka Ping An pun juga tidak akan mendapatkannya. Akan tetapi Ping An melakukan 1 langkah kaki yang membuat jiwa-jiwa itu terpental dari tubuh Ping An. Kemudian Ping An perlahan melangkahkan kakinya dan dia melihat jika di jembatan itu Master Chi sudah menunggunya. Dan setelah melihat Master Chi, cuaca tiba-tiba saja berubah cerah. Di sini pun Ping An bertanya apakah Master Chi akan pergi. Dan Master Chi pun membenarkan perkataan Chan Ping An ini. Karena ada terlalu banyak orang di luar yang mana mereka tidak ingin Master Chi tinggal. Dan Master Chi pun tidak bisa menentukan semua ini sendiri. Sementara orang berbaju perang tadi mendengar jika semua orang berkata bahwa Chi Jingchun berpotensi menjadi pendiri sekte yang dihormati. Akan tetapi ternyata itu hanya nama kosong belaka. Kemudian Master Chi pun mengajak Ping An untuk melanjutkan perjalanan. Di sini pun Ping An bertanya kemana mereka akan pergi. Akan tetapi Master Chi mengatakan jika bukan mereka berdua, melainkan Ping An sendiri. Dan Ping An ini akan bertemu dengan seseorang yang disebut senior tua. Kemudian sebelum Master Chi menghilang, beliau pun berpesan kepada Ping An jika Dao Agung dimulai dari langkah kecil. Dan Master Chi pun meminta Ping An untuk pergi dan melewati jembatan itu. Di sini pun terlihat tempat kembali berwarna merah lagi. Dan saat Ping An mulai melangkah, muncul kekuatan besar yang menekannya. Akan tetapi Ping An tetap melangkahkan kakinya meskipun tekanan itu semakin besar. Sambil tetap melindungi kota kecil pun, Master Chi meminta Ping An untuk melangkah sekali lagi. Terlihat Ping An pun seperti tidak mampu untuk melangkah kembali. Akan tetapi dengan mengerahkan semua tenaganya, Ping An pun kembali melangkah. Namun tekanan semakin besar yang membuat Ping An seperti akan terlempar. Terdengar suara orang suci yang mengatakan jika segala sesuatu cukup 3 kali dan meminta Ping An berhenti pada waktunya. Namun terlihat Ping An pun tetap berusaha melangkahkan kakinya bersamaan Master Chi yang terus melindungi kota kecil ini. Di sini pun Ping An teringat perkataan Master Chi yang bertanya apakah Ping An takut menderita kesulitan besar. Dan saat itu Ping An mengatakan jika dirinya tidak takut. Yang mana mendengar itu Master Chi mengatakan jika Ping An pasti bisa bertahan hidup dan melangkah lebih maju. Teringat itu pun Ping An semakin bersemangat karena dia ingin pergi ke tempat yang disebutkan Master Chi. Dan dengan sekuat tenaga, Ping An pun mencoba melangkahkan kakinya lagi. Di sini pun Master Chi bertanya pada jiwa pedang, apakah dia melihat kegigihan pemuda ini. Terlihat tempat kembali tenang saat Ping An melakukan langkah terakhirnya. Dan di sini pun jiwa pedang itu muncul untuk menemui Ping An. Sementara Master Chi yang sudah tidak kuat menahan pun perlahan terjatuh dengan tetap melindungi kota kecil ini. Dan Master Chi terus teringat dengan para bocil yang adalah para murid setianya itu. Yang mana saat itu Ping An juga ikut belajar meskipun secara sembunyi-sembunyi. Dan di sini pun Master Wan, Ning Yao serta Pak Tuayang pun menyadari jika Master Chi ini sudah mulai terjatuh. Terlihat Master Chi bahagia meskipun pada akhirnya dirinya menghilang karena beliau tetap setia melindungi kota kecil dari orang luar. Dan terlihat jika pengorbanan Master Chi ini seperti membentuk kehidupan baru di kota kecil tersebut. Sementara Ping An pun tiba-tiba saja terbangun di rumahnya dengan tubuh yang masih sehat.
Kemudian terlihat akademisanya begitu damai setelah kejadian ini. Dan kini rambut Master Chi pun menjadi putih setelah melakukan pengorbanan tadi. Yang mana setelah itu tubuh beliau pun juga meninggalkan tempat ini. Sementara dengan tetap memegang tusuk rambut itu, Ping An pun mulai keluar dari rumahnya. Dan dia melihat cuaca yang cerah bersamaan dengan bunga yang berguguran. Bahkan para penduduk pun senang dengan suasana yang secerah ini. Di sini pun Pak Tua yang sadar jika mulai sekarang 6.000 penduduk kota kecil ini semua memiliki kehidupan di masa depan. Akan tetapi, apakah pengorbanan Chi Jing-chun ini benar-benar sepadan? Dan itulah guys, alur cerita Sword of Coming episode 21 ini. Ternyata pengorbanan Master Chi begitu besar ya, hanya untuk melindungi kota kecil tempat tinggal Chen Ping An ini. Dan apakah yang akan Ping An lakukan setelah kepergian Master Chi ini? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 22. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.